Saya mau apa ya? Membuka satu permasalahan perbedaan ini. Ini saya maaf ya, bukan berarti menafikan ormas lain, tapi saya bicara NU dan Muhammadiyah itulah ormas terbesar yang ada di Indonesia. Dan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat ya. Tapi ini saya ungkap perbedaan pendapat bukan yang tambah mengerucutkan untuk bertengkar, berseteru, tidak. Tapi ada suatu hal yang unik memang. Dan itu semua punya dasar. Saya ini warga NU. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, saya pilih di masjid. Itu Pak, saya pilih di masjid. Sahabat-sahabat saya Muhammadiyah pilih di lapangan. Nah, betul. Ustaz, sholatnya di mana? Idul Fitri. Lapangan ya. Berarti antum harus bertengkar sama saya, Ustaz. Sepicek itukah kita umat Islam hanya karena yang satu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha sunnah lah. Yang satu di masjid, yang satu di lapangan, kemudian kita harus bertengkar. Sepicek itukah pandangan umat Islam? Hasya wa kalla, tidak mungkin kita akan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ini dari saya? Dari saya, walaupun saya NU, saya bela Muhammadiyah nanti ya. Berbanggalah punya kawan saya ya. Kenapa sih orang Muhammadiyah sholat Idul Fitrinya kok di lapangan? Ingin tahu alasannya? Mungkin yang sholat di lapangan nggak tahu dalilnya mungkin. Saya tahu dalilnya ini Pak. Begini, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah waktunya sholat Idul Fitri, beliau sholat di lapangan, Pak. Maksudnya di lapangan di situ bukan lapangan, tanah yang terbuka. Lah orang Jawa namanya tanah terbuka, langsung gambarannya lapangan, kan gitu kan? Lapangan macam-macam itu ya, lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, lapangan apa saja gitu ya. Jadi orang Muhammadiyah tidak salah. Ini ada saudara-saudara saya NU ini mana ini? Jangan nyalakan orang Muhammadiyah kalau sholat Idul Fitri di lapangan. Ada hadisnya Pak. Tak belani sama saya. Ada hadisnya. Besok saya dikeluarkan dari NU ini. Yang kedua pertanyaannya, wahai saudara-saudara NU, kenapa kalian sholat Idul Fitri dan Idul Adha kok di masjid? Mana dalilnya? Saya yakin orang NU gak semuanya tahu dalilnya Pak. Tapi tak kasih bocoran ya. Mau ya kasih bocoran ya. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, di zaman Nabi yang namanya masjid itu adalah tanah lapang yang dipagari. Tanah Pak, gak ada bangunannya. Tanah lapang yang dipagari. Dan ini terbuat dari tanah, bukan dari keramik. Kok tahu? Ya tahu dong. Suatu saat Ja'a A'rabiyun, datang seorang dusun. Ya kayak orang Batur kan orang dusun kan ya. Saya kan orang kota Pak kan. Datang orang dusun, Arabi orang dusun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi berada di masjidnya. Dan masjidnya Nabi itu bersebelahan, mungkin dikatakan bahasa sekarang satu tembok dengan rumah beliau. Satu tembok. Nah, ini kan yang lapangan ini ya, nah, tanah gitu ya, sebelah situ parkiran. Nah itu namanya satu tembok atau beranda gitu ya. Ringkas cerita dalam hadis itu si A'rabi itu ya bulu, bala ya bulu, maaf buang air kencing, maksudnya kencing. Wong namanya orang desa, mohon maaf ini ya. Itu mau maaf ya, bahasanya gak enak sih di masjid. Tapi ya gak apa-apa lah ya gitu ya. La haya fiddin, tidak boleh malu dalam mengutarakan agama gitu ya. Si Arabi orang desa itu mau kencing bingung Pak. Di mana saya mau kencing ini? Karena zaman itu belum ada
takmir masjid yang membuat toilet. Belum masanya toilet. Maka si Arabi ini datang ke pojokan masjid, dalam masjid. Saya gambarkan ini, kalau ini masjid, pengimamannya di sini kan pojokan sebelah sana itu. Tapi itu berupa tanah yang dipagari. Dan Arabi ini tiba-tiba mojok kencing, Pak, di dalam masjid. Pertanyaannya, kok bisa ya Arabi kencing dalam masjid? Iya, karena masjidnya belum dikeramik, jadi berupa tanah. Di mana-mana namanya tanah, sebodoh-bodohnya orang desa itu tidak bakalan kencing di ruangan yang ada keramiknya. Tapi kalau ruangan itu masih tanah, kalau sudah kepepet gimana lagi, kan begitu ya. Maka para sahabat mau marah, Pak. Kalau saya ada Sayyidina Umar dan yang lain-lain, kalau saya dari Sayyidina Umar barangkali begini, kenapa kamu di situ? Jangan kencing di situ. Barangkali begitu ya. Gambaran saya begitu. Sayyidina Umar mau marah, dicegah oleh Nabi, jangan biarkan diselesaikan dulu kencingnya. Dalam masjid loh, Pak ya. Dalam setelah si Arabi, orang dusun ini selesai kencing, Nabi perintah kepada sahabat untuk cari air 1 timba. Setelah itu disuruh untuk menyiram kencingnya si Arabi itu dengan air 1 gantang 1 timba. Kemudian airnya meresap, ya kan, ke bumi. Kata Nabi, ini sudah suci. Itu hukum, Pak. Beda kalau di keramik, kencing di keramik harus disapu dengan pel gitu jadi ya, disiram kan begitu. Ini belum keramik, masih tanah, cuman tanah dipagari. Masalahnya kata orang NU, Muhammadiyah, kamu tahu enggak Nabi sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Itu apa? Yaitu tanah dipagari, bukan di lapangan itu. Ya bukan sih, kata kawan Muhammadiyah, itu lapangan. Karena belum ada bangunan. Siapa yang benar, siapa yang salah, Pak? Siapa yang benar, siapa yang salah? Ternyata nggak ada yang salah kan? Cuman alasannya masing-masing saja. Saya sebagai warga NU mengatakan itu loh, Nabi Muhammad sholat di masjid cuman berupa lapangan yang dipagari. Gak salah jadi. Kata kawan Muhammadiyah, kamu gak tahu, Nabi Muhammad itu sholat di lapangan yang dipagari, cuman diberi nama masjid. Lah ruwet aja jadinya gini ya. Tapi sama sebenarnya, Pak. Itulah kalau kita mengungkap perbedaan pendapat, gak perlu dipertentangkan. Belum? Betul? Betul? Loh kalau tahu ilmunya gini kan enak ya. Oh gitu tak. Betul? Betul Ustaz? Alhamdulillah. Bersaudara Ustaz, sekarang Ustaz ya. Tadi saya cak musuhan ya, sekarang enggak ya. Ini luar biasa. Jadi sejarah Islam kalau dipelajari tentu bukan sekedar sejarah Islam, kronologi perjuangan, tapi semuanya harus dibingkai dengan ilmu. Bicara sejarah harus juga mengenal hadisnya. Bicara sejarah harus mengenal fikihnya. Bicara sejarah harus mengenal segala tetek bengeknya, Pak. Maka orang-orang yang ahli di dalam mengupas sebuah peristiwa di zaman hidup Nabi, termasuk masalah ukhuwah Islamiyah, kemudian ada dalil-dalil yang mengikat, Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, usul fikihnya bagaimana, ya.